Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Eka. Selamat siang Bu Titi. Nggih, apa kabarnya Bu Eka hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, bugar. Alhamdulillah nggih Bu Eka. Bu Eka, mohon maaf hari ini saya mau ganggu waktunya panjenengan. Hari ini kita akan adakan sesi kegiatan pra observasi terkait dengan kegiatan pembelajaran yang akan panjenengan lakukan nanti. Bersediakah Bu Eka nggih waktunya hari ini saya ganggu sebentar? Oke, bersedia Bu Titi, silahkan. Baik Bu Eka, kegiatan kita ini nanti terkait juga dengan tugas saya selaku calon guru penggerak. Nanti kita akan adakan sesi pra observasi. Selanjutnya panjenengan akan melakukan pembelajaran dan saya akan berada di dalamnya untuk melihat kegiatan panjenengan, mengobservasi panjenengan. Setelah itu kita juga akan mengadakan kegiatan pasca observasi. Nggih. Baik Bu Eka, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama yakni ketika nanti panjenengan melakukan kegiatan pembelajaran, tujuan pembelajaran apa yang ingin panjenengan capai? Oke, ini saya ambil salah satu kelas aja ya Bu Titi ya. Jadi kebetulan di minggu depan itu saya ada jam di kelas 11.1. Nanti mereka materinya sudah sampai laju reaksi. Jadi tujuan pembelajarannya itu adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi melalui sebuah praktikum. Nggih. Nggih Bu Eka, berarti laju reaksi nggih tadi kalau saya ingat. Materinya laju reaksi. Materinya laju reaksi. Nggih Bu Eka. Selanjutnya area pengembangan apa yang ingin panjenengan tingkatkan pada kegiatan pembelajaran kali ini? Area pengembangan ini sama dengan kompetensi ya Bu Titi ya. Seperti biasa ada 3 kompetensi sebenarnya secara ideal yang pengen saya capai. Tentu ada kognitif, jadi nanti anak-anak itu diharapkan bisa mengetahui sebenarnya apa saja sih faktor-faktor yang berpengaruh terhadap laju reaksi. Terus keterampilannya itu nanti mereka bisa merancang praktikum mulai dari bagian awal rumusan masalah, tujuan percobaan, kemudian mengambil datanya bagaimana, menganalisis datanya bagaimana, sampai ke kesimpulan. Itu keterampilannya yang saya harapkan. Terus untuk sikapnya, sikap ini saya ambil 1 semester itu sama Bu Titi. Jadi supaya anak-anak tuh ingat, saya selalu memberikan informasi di awal, nanti sikap yang mau saya nilai itu ini. Jadi ada 4, ada kejujuran, terus kerjasama, disiplin, sama teliti. Jadi 4 itu biasanya yang saya pakai 1 semester untuk saya ini amati melalui diskusi kelompok dan juga diskusi kelas. Nggih, siap Bu Eka. Lajeng rancangan pembelajarannya tadi yang ingin panjenengan pakai ketika nanti pada saat pembelajaran mulai dari strategi, metode, kira-kira apa Ibu yang panjenengan pakai? Metodenya nanti beberapa macam, beberapa variasi. Jadi ada yang berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Kemudian ada yang presentasi atau tanya jawab di dalam lingkup kelas. Terus ada juga praktikum di kelompoknya masing-masing. Seperti itu. Berarti ada banyak metode nggih yang akan panjenengan pakai, strateginya pun demikian. Lajeng untuk media apa aja yang akan Bu Eka pakai untuk kegiatan pendukung dalam pembelajaran kali ini? Kalau media ini saya sudah menyiapkan pakai Canva, itu ada yang versi PDF, saya tampilkan kepada anak-anak untuk memberitahu, oh ini loh tujuannya kita hari ini apa. Terus juga saya buat media sendiri itu tentang orientasinya. Kebetulan nanti saya akan pakai modelnya itu PBL, pembelajaran berdasarkan masalah atau problem based learning itu ya Bu Titi ya. Nah, untuk bagian orientasi sama bagian penguatan konsepnya itu saya ambilkan dari Canva, saya buat media, terus saya ekspor ke video gitu. Jadi seperti ada suara saya, kemudian ada tulisan, ada musik dalam satu paket media. Sehingga harapannya nanti anak-anak tuh bisa ini loh lebih menancap di memori jangka panjang tentang informasi yang akan saya berikan nanti.
Oh ya, terus media satu lagi ada LKS atau LKPD. LKPD masing-masing kelompok, tapi ini saya masih buat sama. Jadi tidak ada diferensiasi, semuanya sama, bahannya alatnya juga sama, LKPD-nya pun juga sama. Karena ini kebetulan masih heterogen, jadi satu kelompok itu ada yang kemampuannya bervariasi dan gendernya pun bervariasi. Siap. Nggih. Terima kasih Bu Eka. Jadi sudah sebegitu rinci dan nampaknya sangat matang yang panjenengan persiapkan nggih untuk pembelajaran yang ingin Anda lakukan ini. Terus kapan, di hari apa, jam keberapa Bu Eka akan melakukan kegiatan pembelajaran ini? Kalau untuk di sebelah satu itu hari Selasa, jam pertama sampai jam ketiga. Kalau tidak ada udur atau halangan ya Bu Titik ya. Bisa nanti mengobservasi dan memberikan pendapat umpan balik gitu nggih. Oke, baik Bu Ika, berarti nanti saya akan apa ya istilahnya melihat panjenengan dalam kegiatan pembelajaran ini, mencatat hal-hal yang terjadi di kelas dan nanti kita akan melakukan istilahnya evaluasi bersama nggih. Nggih, baik. Terus hal apa yang ingin panjenengan dapatkan dari pembelajaran kali ini dari anak-anak nggih yang panjenengan sangat harapkan dari kegiatan pembelajaran kali ini? Yang paling saya harapkan itu sebenarnya motivasinya mereka itu secara internal itu bisa tergugah gitu loh Bu Titi. Jadi saya merayu mereka dengan pakai praktikum, menggunakan bahan-bahan ini, bahan-bahan tidak bahan-bahan yang mahal gitu, enggak, dari bahan-bahan yang ada di sekitar. Iya, ada nanti pakai balon, pakai asam cuka, terus pakai baking soda, sesimpel itu. Saya sebenarnya pengen mereka tuh tahu dan sadar, oh bahwa kimia tuh ada loh di sekitar kita. Jadi itu adalah harapan terbesar saya supaya mereka tergugah untuk menikmati dan mempelajari suatu pengetahuan itu dengan sukarela gitu, dengan penuh semangat dari hatinya gitu loh. Oke, seperti itu. Nggih, akan tumbuh kepemimpinan muridnya nggih, bertanggung jawab dengan pembelajaran sendiri. Nggih, baik Bu Eka, eh, dari percakapan praobservasi kita kali ini, apa yang panjenengan dapat dari percakapan pertemuan kita ini, dari mulai panjenengan tadi menyebutkan tujuan pembelajaran, area pengembangan, rancangan pembelajaran, media, dan juga yang strategi metode yang panjenengan tata dengan sebaik tadi, apa yang panjenengan dapatkan dari percakapan kita hari ini? Percakapan kita hari ini membuat saya semakin fokus pada tujuan dan pengembangan kompetensi yang ingin saya capai nanti. Jadi lebih serk aja gitu loh. Gitu Bu Titi. Terima kasih Bu Eka, terima kasih untuk hari ini, untuk kegiatan para observasi kita hari ini. Nanti ke depan pada saat panjenengan ada pembelajaran di jam kelas 11 untuk mengamati. Bu Eka, terima kasih untuk hari ini. Anak-anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya. Oke, sebelum kita mulai, silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan masuk. Tuh. Kesenggol, Ra? Udah. Oke, awas lah agak kesana dikit. Terus. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bu Eka pengen tahu siapa yang tidak masuk ya pada pertemuan hari ini. Dwi Intisari, kenapa? Oh sakit. Terus siapa lagi? Sasta. Siapa lagi? Sudah ya. Baik.
Nah, anak sekalian, hari ini kita akan belajar materi apa? Oke. Kita akan belajar materi. Nah, ini ya apa, anak-anak? Iya, order reaksi dan persamaan laju reaksi ya. Ini agak-agak kendala teknis, kita akan coba atasi ya. Bisa minta tolong panggilkan Pak Rauf ya? Ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi order dan juga persamaan laju reaksi, Bu Eka mau flashback dulu di pertemuan kemarin. Masih ingat ya kalian bahwa pertemuan kemarin kita membahas tentang apa, yo? Ya, tentang faktor-faktor laju reaksi. Sekarang untuk membuat kalian ingat lagi apa yang udah kita pelajari dulu. Apa kalian masih ingat tentang pengertian dari laju reaksi? Ayo angkat tangannya. Pengertian dari laju reaksi. Oke, silakan Sheila. Gimana, Nak? Laju reaksi didefinisikan sebagai perubahan konsentrasi reaksi atau hasil reaksi persatuan waktu. Oke, berarti konsentrasi reaktannya semakin lama bagaimana? Iya, semakin berkurang, sedangkan konsentrasi produk semakin bertambah. Kemudian masih ingat kalian bagaimana reaksi kimia dapat terjadi ditinjau dari tumbukan efektif? Angkat tangannya. Silakan. Ayo, silakan, Dok. Kasih sana. Tumbukan efektif memiliki dua syarat. Yang pertama yaitu arah yang tepat dan energi yang cukup. Oke, benar sekali ya. Berarti masih ingat, masih kemarin baru aja ulangan. Terus yang terakhir, ayo, apa aja sih yang termasuk faktor-faktor laju reaksi? Angkat tangannya. Silahkan. Siapa yang mau angkat tangan? Masa nggak ada yang mau angkat tangan? Nah, sana dulu deh. Silahkan. Gimana, Nak? Faktor-faktor laju reaksi yaitu luas permukaan, suhu, katalis, dan konsentrasi. Iya, benar sekali. Berarti masih ingat ya? Udah semangat belum hari ini? Hari ini kita mau ngapain? Nah. Oke. Bentar ya. Oke, agak bergetar-getar. Nah, tadi kan temanmu sudah bilang bahwa faktor-faktor laju reaksi itu ada berapa, Nana? Ada berapa? Ada berapa? Apa saja yang pertama? Luas. Yang kedua? Suhu. Yang ketiga? Konsentrasi. Yang keempat? Katalis. Nah, salah satu faktor laju reaksi adalah konsentrasi, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kecepatan reaksi kimia itu bergantung pada konsentrasi seluruh reaktan terlibat ataukah hanya salah satu saja? Itu yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Nah, kita juga akan belajar seberapa besar pengaruh konsentrasi itu terhadap kecepatan laju reaksinya, gitu ya. Oke. Untuk materi ini sudah saya share di YouTube. Kalian kalau mau lihat silahkan bisa lihat ya. Nah, mengapa kok kita belajar materi persamaan order reaksi dan juga persamaan laju reaksi? Nah, yang pertama kita bisa mengatur bagaimana cara menyimpan bahan sesuai dengan laju reaksinya, sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksinya. Coba itu diamati, kelihatan apa tidak? Ya. Kita menyimpan makanan pada suhu dingin untuk mencegah pembusukan. Itu berarti penerapan faktor yang mana? Penerapan faktor yang mana? Suhu. Kemudian kita menyimpan tabung gas pada kondisi sejuk dan jauh dari percikan api. Itu berarti faktor yang mana? Tabung gas oksigen di tempat yang sejuk, terhindar dari percikan api.
Luas permukaan bisa, konsentrasi juga bisa. Kemudian kita mengunyah tablet emas sebelum ditelan, itu berarti faktor apa? Iya, faktor apa? Faktor apa? Luas permukaan. Kemudian kita menggunakan ragi untuk mengembangkan makanan menjadi roti, berarti faktor apa itu? Yang belum, faktor apa? Faktor apa? Katalis. Bagus, berarti masih ingat ya. Oke. Nah, itu tadi di bidang ini kehidupan sehari-hari. Ternyata dalam bidang industri pun kita bisa mengetahui penerapan laju reaksi yang sesuai dengan faktor-faktor yang berkesesuaian. Contohnya anak-anak pada industri pembuatan amonia, yang mana amonia itu punya banyak sekali manfaat. Kamu bisa mendapatkan amonia itu untuk bahan pembersih, kemudian juga bahkan untuk membuat mesiu atau senjata ya. Nah, di sini zaman dulu itu amonia itu kan bingung dibikin kayak gimana ya biar bisa menghasilkan produk yang banyak yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena kan amonia ini adalah bahan utama pupuk amonia. Sehingga para ahli kemudian menciptakan katalis untuk bisa mempercepat terjadinya amonia. Nah, anak-anak sekalian, ini adalah kompetensi dasar dan juga indikator pencapaian kompetensi yang akan kita pelajari pada materi hari ini dan juga besok. Jadi kita ada 1 KD itu dihabiskan dalam 2 pertemuan ya. Yang pertama KD-nya adalah menentukan order reaksi dan tetapan laju reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Yang kedua adalah merancang, melakukan dan juga menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi hari ini kita akan ngapain aja? Pertama kita belajar orde dan persamaan. Yang kedua kita bakal praktikum gitu ya. Tujuan pembelajarannya. Nah, sama seperti kemarin kita masih menggunakan model pembelajaran berdasarkan masalah ya. Kemudian seperti yang kemarin juga kita akan mengembangkan sikap apa saja. Ayo, 4 sikap itu apa saja? Yang pertama, kerjasama, jujur, teliti, disiplin. Ini semua akan Bu Eka akses selama pembelajaran berlangsung. Jadi pastikan kamu itu satu kelompok, jangan sampai satu kerja satu nggak kerja, tapi semuanya bekerja. Kita bagi tugas seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana kita akan belajar? Kita pakai model apa ini? Pembelajaran berbasis masalah. Bagaimana metode yang akan kita pakai? Ada diskusi, tanya jawab, praktikum, penugasan, dan juga presentasi seperti kemarin ya. Kemudian untuk penilaiannya ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian presentasi, dan juga penilaian laporan praktikum gitu. Jadi ada 4 yang bakal kalian laporkan untuk diperoleh nilainya gitu ya. Nah, sekarang kita mulai dari orientasi masalahnya ya. Kita mulai dari orientasi masalahnya. Ya. Oke. Nah, anak-anak sekalian, reaksi kimia yang kita amati itu berlangsung pada laju yang beraneka ragam. Ada yang cepat, ada pula yang lambat, ya kan? Contoh yang cepat misalnya apa? Pembakaran kertas, kemudian juga bom ataupun kembang api. Yang lambat contohnya adalah perkaratan besi tapi di lingkungan yang kering, yang tidak terpapar oleh hujan, yang kandungan udaranya juga kering, tidak lembab. Itu akan sangat lama terjadi perkaratan. Nah, ini tentu kalian mengingat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yang mana salah satunya adalah konsentrasi. Pada saat reaksi berlangsung, maka konsentrasi reaktan dan produk akan mengalami
perubahan. Perubahannya dapat terjadi secara cepat ataupun secara lambat. Nah, perhatikan, ini ada seorang profesor, beliau itu meneliti reaksi antara gas nitrogen monoksida dan juga gas bromin, NO dan Br2, pada suhu 273 derajat Celcius. Dan ini adalah hasilnya. Berapa kali percobaan dilakukan? Ada 4 kali percobaan yang beliau lakukan. Sekarang kita lihat bagaimana sih hasilnya. Coba kita perhatikan percobaan yang pertama dan yang kedua. Amati ya, bagaimanakah percobaan yang pertama dan yang kedua. Ketika konsentrasi NO dibuat tetap sama-sama 0,1, maka Br2-nya dibuat naik 2 kali. Dari 0,1 menjadi 0,2, berarti naik 2 kali. Bagaimana laju reaksinya? Tetap apa berubah? Berubah bagaimana? Naik 2 kali ya. Jadi ketika ketika konsentrasi Br2 dinaikkan 2 kali, ternyata laju reaksi juga naik 2 kali. Sekarang kita lihat, ya apa nek sing diubah itu yang NO, apakah kenaikannya sama 2 kali juga apa tidak? Sekarang perhatikan percobaan nomor 1 dan nomor 4. 1 dan 4, yang sama yang mana sekarang? Konsentrasi NO apa Br2? Iya, Br2-nya sama. Kemudian NO-nya dinaikkan 2 kali lipat. Bagaimana perubahan laju reaksinya? Berubah apa tetap? Berubah bagaimana? Meningkat berapa kali lipat? 4 kali lipat. Sama apa enggak dengan yang sebelumnya tadi? Tidak, padahal sama-sama konsentrasi reaktan dinaikkan 2 kali, tapi ternyata laju reaksinya peningkatannya berbeda. Yang satu meningkat 2 kali lipat, yang satu meningkat 4 kali lipat. Nah, berarti ini ada suatu masalah nih. Kenapa kok demikian ya? Kenapa nggak sama, wong sama-sama dia reaktan? Kok yang satu saya naikkan 2 kali, dia naiknya 2 kali. Tapi yang satunya saya naikkan 2 kali, kok dia malah naiknya 4 kali. Itu akan kita pelajari pada materi hari ini gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai saja untuk berdiskusi secara kelompok. Silakan kalian bisa move ke ini ya, ke kelompoknya masing-masing 1 2 3 4 5 6. Silakan bisa berpindah. Ya, silakan bisa berpindah. Silakan berpindah, 2 menit cukup. Saya akan ambilkan LKS-nya ya. Oke. Sudah ya? Sudah, oke, bagus. Sekarang saya akan bagikan LKPD untuk masing-masing orang ya. Minta tolong. Silakan. Langsung LKS-nya bisa diberi nama. Anggotanya siapa saja, kelompoknya kelompok berapa gitu ya. Kelompoknya kelompok berapa. Silakan yang masih kurang atau lebih mana? 1 anak 1. 1 anak 1. Ya, siapa lagi yang kurang? Mana? Ini kurang 1, ini kurang? Ini kurang 2. Sana kurang berapa? Kurang 1 kamu? Kurang 1. Udah, ada lagi? Iya, ditulis kamu kelompok berapa, kemudian anggotanya itu siapa saja ya. Sesuai dengan kelompoknya. Lebih? Oh iya. Oke. Silakan dilihat dulu LKPD-nya. Oh lebih.
Kenapa? Apa? Ditaruh bawah dulu saja atau belakang dulu nggak apa-apa. Kan belum waktunya. Ya. Oke anak-anak sekalian, sudah mendapatkan LKPD-nya ya? Sudah semua ya? Nah, kita kan tadi saya udah bilang bahwa kita akan belajar melalui permasalahan. Nah, sekarang kita perlu cari tahu dulu apa sih yang masuk di fokus permasalahan. Coba kalian amati di bagian 1 orientasi masalah di LKPD-nya masing-masing di halaman awal itu ya. Nah, dari pemaparan Bu Eka tadi mengenai orientasi masalah ya, menurut kalian masalah apa saja yang ditemukan dalam wacana tersebut? Silakan ada yang mau jawab masalah-masalah apa saja yang kalian temukan? Iya, silakan ada yang mau jawab. Bisa kalian buka bahan yang sudah saya share kemarin ya. Itu sudah ada di situ di bahan ajar informasinya yang diperlukan. Silakan, ayo angkat tangannya. Boleh. Nanti kita pilih dari masalah-masalah yang menurut kalian itu ada di benak kalian. Teng tong teng tanda tanya, kita akan pilih yang bisa kita selesaikan di pertemuan hari ini. Jadi ungkapkan aja masalahnya apa, kenapa kok begini, kenapa kok begitu. Silakan. Ayo menemukan masalah apa dari yang pemaparan Bu Eka tadi. Ya silakan Denny. Bagaimana langkah menentukan order reaksi berdasarkan data hasil percobaan? Oke, boleh ya, bagus sekali. Bagaimana langkah menentukan order reaksi berdasarkan data hasil percobaan? Yang lain lagi, kan kita pasti banyak masalah ya di situ ya. Yang lain lagi, silakan. Vitara. Mengapa semakin besar kontraksi reaktan, maka laju reaksi juga semakin besar? Mengapa semakin besar konsentrasi reaktan, maka laju reaksi juga semakin besar? Boleh. Yang lain ada lagi mungkin? Yang lain ada lagi? Coba satu lagi permasalahan. Ayo. Mau jawab? Sela. Bagaimana cara menyatakan pengaruh konsentrasi reaktan terhadap laju reaksi? Bagaimana cara? Iya, bagaimana cara menyatakan pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi? Ada lagi mungkin? Nggak ada ya, cukup ya. Nah, dari pernyataan Denny, terus Vitara, kemudian Sheila, kira-kira yang masuk di materi kita hari ini mengenai orde dan persamaan, yang mana menurut kalian? Bagaimana cara menyatakan Yang pertama, yang kedua, apa yang ketiga? Yang ketiga ya, sebenarnya yang punya Denny tadi juga oke, cuma lebih tepatnya adalah yang ketiga yang disampaikan oleh Sheila. Ayo kita sama-sama menyatakan permasalahan pada fokus permasalahan ini. Bagaimana anak-anak? Ayo 1, 2, 3. Bagaimana cara menyatakan pengaruh konsentrasi reaktan terhadap laju reaksi? bagaimana cara menyatakan? Ayo bareng-bareng dong ya. 1, 2, 3. Mulai. Ya, itu. Bagaimana cara menyatakan pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi? Tolong fokus ya anak-anak ya, jangan mikir yang lain-lain dulu, karena kita harus fokus di permasalahan. Oke, langkah pertama sudah tahu, kita ada fokus permasalahan yang bakal kita selesaikan, yaitu bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksinya. Ya, apakah sebanding ataukah berbanding 2 kali lipat ataukah berbanding 3 kali lipat? Itu yang akan kita pelajari di pertemuan hari ini. Nah, di sini Bu Eka udah bantu kalian untuk mengorganisasikan belajar. Apa aja yang perlu kalian pelajari? Yang pertama, kalian akan belajar menentukan order reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Yang kedua, kalian belajar bagaimana langkah menentukan persamaan laju reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Yang ketiga, kalian akan merancang, melakukan dan juga menyimpulkan serta menyajikan atau mempresentasikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke, itu yang perlu kalian pelajari, bisa buka bahan ajar ataupun yang lain yang sudah saya share kemarin. Dan sekarang saatnya kalian melakukan penyelidikan di kelompoknya masing-masing ya. Dimulai dari kegiatan 1 dan 2 dulu, kalau udah selesai kita ke kegiatan 3 atau praktikum. Tuh, silahkan ya.
Gimana anak-anak, ada masalah? Belum. Ini kegiatan 1 apa kegiatan 2? Kegiatan 2. Kegiatan 1 berarti sudah ya? Coba boleh Bu Eka lihat ya. Nah, kegiatan 1 ini tentang mencari persamaan laju reaksi. Ini sama kayak masalah di depan ya. Sekarang Bu Eka mau tanya di kelompok ini, kan sudah kegiatan 1. Pengertiannya order reaksi itu apa? Ayo, masih mencari dan mencari. Ayo, apa pengertiannya order reaksi? Gimana, Dok? Besarnya pengaruh order reaksi merupakan besarnya pengaruh konsentrasi reaktan terhadap laju reaksi kimia. Besarnya pengaruh konsentrasi reaktan terhadap lajunya atau terhadap kecepatan reaksi kimianya. Kalau yang ini pengertian dari persamaan laju sudah menemukan atau belum? Hasil kali antara Nah ini. tetapan laju dengan konsentrasi reaktan. Gimana, Dok? Hasil kali Antara tetapan laju dengan konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan order reaksinya. Kalau menurut kamu dari hasil kamu searching tadi, persamaan laju itu menyatakannya kayak gimana? Misalnya persamaan berarti ada apa sama dengan apa kan gitu. Kalau di kelompok kalian gimana menyatakan persamaan laju reaksi? Ini ya, ini loh. Nah, tahu ya Halimah ya? Yang mana coba? R sama dengan konstanta. H2 pangkat 1 dan NO pangkat 2. Nah, itu tanda kurung siku itu disebut atau kita menyebutnya adalah konsentrasi ya. Berarti R sama dengan K dulu kali konsentrasi H2 pangkat berapa? Pangkat 1 kali konsentrasi NO pangkat 2. Nah, seperti itu. Itu ada R. R itu adalah singkatan dari rate, bahasa Inggris. Rate ya. Artinya rate itu adalah laju reaksi. Sedangkan K kecil itu adalah konstanta atau tetapan. Kemudian yang ada pangkat-pangkatnya tadi adalah Konsentrasi. yang pangkat-pangkatnya tadi menyatakan order. Oke, ngerti ya berarti ya kelompok ini. Oke. Ini ya, mungkin kita mulai dari kelompok 1 sama kelompok 2, boleh mengambil bahan-bahan yang diperlukan di sini. Silahkan, perwakilan kelompok 1 sama kelompok 2. Ayo, kelompok 1 sama 2. Ini kelompok 1. Langsung kelompok. Ayo, waktunya udah habis. Saya mau periksa prosedurnya masing-masing kelompok. Mulai kelompok 1 dulu ya. Coba kelompok 1 bagaimana prosedurnya untuk yang percobaan faktor konsentrasi? Galon 3 atau air diisi sama sekitar 50 ml. Ini air apa asam cuka? Airnya. Air. Iya. Terus. Terus diapain? Nggak apa-apa, ini kan kita latihan. Airnya sama terus. Ini hasil nyari dari internet ya? Dari LKPD. Iya, diapakno aire iki ayo. Sebenarnya ini reaksi antara apa sama apa ayo? Soda kue sama. Iya benar, soda kue sama asam cuka. Nggak perlu air. Jadi langsung cukup. Iya, ya jadi yang pertama di sini kejujuran kalian juga saya lihat ya. Jadi kalau pas kuis itu nggak boleh lihat bahan ajar. Tidak. Ya sudah.
Oke, sudah ya. Boleh diletakkan dulu HP-nya. Silakan diletakkan dulu HP-nya. Kita lihat nih ya, kita lihat kelompoknya siapa yang dapat tertinggi. Ada 2 yang seri. Alivia S mana Alivia S? Kelompok sini dan juga Elvina. Sama-sama kelompok sini, tepuk tangan. Ya, berarti kelompok 1 nanti bisa menghubungi Bu Eka untuk meminta hadiahnya, door prize-nya apa. Oke. Ya. Nah, oke, udah selesai kuis, udah praktikum juga. Jangan lupa kalian tugasnya adalah untuk membuat laporan hasil praktikum. Seperti apa formatnya? Nanti akan Bu Eka share ya. Tutup dulu pintunya, tutup dulu. Nah, sekarang seperti biasa, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita ada refleksi. Refleksi. How do you feel today? Bagaimana perasaannya hari ini? Kelompok ini. Kenapa? Karena bisa praktek. Bisa praktek terus. Karena praktek berarti seneng praktek. Iya. Kelompok sini gimana perasaannya? Senang. Kemudian manfaat yang kamu peroleh dari belajar materi orde dan persamaan laju sekaligus praktikum pada hari ini, apa sih manfaatnya? Saya mau dengar kelompok ini. Manfaat bisa tahu apa? Bisa tahu bagaimana di sini kan kelompok 1 prakteknya dengan konsentrasi. Jadi bisa tahu bagaimana sodako itu mengembang atau menghasilkan gas, misalnya dicampur di makanan ataupun di olahan di rumah. Terima kasih. Oke, coba satu lagi. Saya pengen dengar dari kelompok sana. Menurut kalian, manfaat kalian belajar materi hari ini itu apa? Bisa mengetahui banyak hal. Bisa mengetahui kalau Pil yang dihaluskan itu lebih cepat. lebih cepat reaksinya. Iya. Mantep banget. Ini apa manfaat menurut kamu dari belajar ini? Bisa Menambah wawasan, terlalu general ya. Oke, sekarang yang terakhir, refleksi yang terakhir. Coba kamu berpikir lihat diri sendiri ya. Look at yourself, lihat diri kamu sendiri. Menurut kalian, seberapa baik kalian sudah bekerja dalam kelompokmu? Saya mau dengar yang ini nih. Ayo, menurut kalian ini harus jujur kan, refleksi itu kejujuran. Sudah sangat baik. Sudah sangat baik. Kalau kamu? Sangat baik. Sangat baik. Kalau kamu? Jauh dari kata baik, Bu. Jauh dari kata baik. Jauh dari lo jujur ini. Kamu bilang sangat baik, ini kok bilang tidak baik. Saya mau yang jujur. Jauh kata Sudah baik atau belum? belum. Ada yang bilang belum, ada yang sudah. Yang bilang belum, kenapa kok belum? Kurang prepare, Bu, kurang persiapan. Iya, berarti besok lagi harus seperti apa? Dipersiapkan lagi, Bu. Iya, bagus. Berarti udah jujur ya. Terima kasih kelompok ini udah jujur. Kalau emang belum baik ya jangan bilang baik ya. Kita kan anak sains harus apa adanya. Oke, sekarang kita tepuk tangan dulu ya buat kita masing-masing. Ya, pembelajarannya udah selesai. Satu kelompok nanti bikin 2 judul. 1 laporan tapi judulnya ada 2. Nanti saya share formatnya apa saja. Yang jelas ada videonya harus juga disertakan. Boleh kamu upload di YouTube atau kamu upload di Google Drive, yang penting masuk di saya nanti. Bukti dari hasil praktikumnya tadi seperti apa. Baik, untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu Eka Tina Nurulatuka yang pada hari ini berkenan untuk melakukan kegiatan pasca observasi setelah pembelajaran kita yang kemarin. Terima kasih juga untuk Bu Eva yang berkenan hadir selaku pengajar praktek pada kegiatan CGP Angkatan 9 ini. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi setelah kegiatan observasi pembelajaran yang kami laksanakan
bersama Bu Eka Tina selaku guru mapel kimia di kelas 11 2 kemarin. Baik Bu Eka Tina, pada hari ini saya ingin memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan kita yang kemarin, observasi pembelajaran yang kemarin. Apakah Bu Eka berkenan ya hari ini ya? Oke, apa-apa. Baik. Terima kasih Bu Eka. Bu Eka apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Eka, setelah kita melaksanakan observasi pembelajaran kemarin di kelas 11 2, bagaimana perasaan Bu Eka pada saat selesai melaksanakan pembelajaran? Setelah selesai melaksanakan itu ada rasa lega ya Bu Titi ya. Akhirnya sudah bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rancangan pembelajaran yang sudah saya buat. Mulai dari langkah-langkahnya itu sudah terlampaui, walaupun masih ada yang menurut saya masih kurang, tapi seenggaknya saya merasa sudah lega gitu. Oke. Baik, berarti Bu Eka sudah merasakan lega karena Iya. sudah terlampaui dan sudah direncanakan, ya, walaupun ada beberapa yang kurang ya. Iya. Nah, baik Bu Eka, dari kegiatan kemarin, mari kita melakukan refleksi ya. Tadi kan Bu Eka mengatakan ada beberapa yang kurang ya. Nah, apakah dari kegiatan kemarin itu ada yang menurut panjenengan ada yang memuaskan atau ada yang masih belum nih? Yang memuaskan dulu ya, Iya. yang bagus-bagus dulu. Yang memuaskan itu yang pertama, tadi saya lega sekali karena akhirnya sintaks saya PBL atau pembelajaran berdasarkan masalah yang terlihat seperti sulit ternyata bisa terlampaui dengan 2 kali tatap muka. Itu yang pertama. Kemudian saya melihat anak-anak ternyata juga bisa diajak untuk berpikir lebih dalam dari biasanya. Kan saya sempat ragu. Sebelumnya ini kan pertama kali, kebetulan pertama kali saya menggunakan model pembelajaran berdasarkan masalah. PBL. Iya, ternyata anak-anak bisa juga untuk diajak berpikir lebih dalam dari biasanya, lebih kritis, walaupun ternyata membutuhkan waktu lebih lama juga. Karena untuk membelajarkan mereka suatu permasalahan, kemudian belajar bertanya itu tidak semudah membalikan kertas. Siap. Terus yang memuaskan ketiga adalah dari sisi aktivitas atau keaktifannya anak-anak. Ketika saya minta presentasi di depan, kemudian yang lain itu ada yang menanggapi, itu berjalan sangat hidup. Jadi saya lega di situ dan merasa itu memuaskan buat saya. Kemudian yang ini yang menurut saya masih kurang ya. Itu saya mendapatkan dari hasil, kan setelah selesai itu saya berikan mereka refleksi. Kemudian sebagian besar merasa senang dengan modelnya, metodenya pakai praktikum itu mereka senang, antusias. Beberapa tapi masih ini, kalau dari hasil refleksi angket itu motivasi intrinsik atau internalnya masih belum. Iya, jadi mereka itu tertarik dari luar saja karena praktikum. Karena nanti kalau mereka aktif mendapatkan poin dari saya. Tapi untuk dari internal karena menyukai dari dalam hati dan mereka sendiri itu masih belum. Gitu. Padahal kan pengennya ya mereka suka karena memang mereka suka, bukan karena ada apa-apanya di situ. Suka dari dalam hati ya maksudnya, Iya, tanpa ada harapannya seperti itu, dan itu masih belum. Beberapa anak yang sudah punya motivasi internal itu ternyata adalah kalau saya lihat dari anak-anak yang nilainya itu juga tinggi. Jadi ada korelasi positif. Anak-anak yang hasilnya bagus, nilainya tinggi itu ternyata sudah memiliki motivasi internal yang bagus juga. basicnya sudah ada nih. Iya, seperti itu. Dari yang panjenengan sampaikan tadi, berarti kegiatan ini menurut panjenengan sudah sesuai enggak dengan yang panjenengan rencanakan? Kalau sesuai dengan rencana sudah. Iya, hanya ya namanya manusia kan pasti pengen terus perbaikan. Baik Ibu, kalau boleh diulang kembali dari kegiatan pembelajaran yang panjenengan lakukan kemarin, yang panjenengan rencanakan itu area pengembangannya apa sih? Yang pengen saya kembangkan lagi misal ini ya, ini ya Bu Titi, metode. Jadi tidak semua pelajaran kimia kan ada praktikumnya. Ada yang bisa praktikum dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, ada yang tidak. Ada yang berupa teori, ada yang berupa hitungan.
Nah, untuk yang berupa hitungan, ini anak-anak itu punya kelemahan yang jauh lebih sulit saya atasi sebagai gurunya. Karena mereka numerasinya itu tidak cukup bagus juga. Kemampuan dasar hitungannya itu masih perlu bimbingan juga. Sehingga kalau dapat materi seperti misalnya pH, menghitung asam basa, itu saya mendapati kesulitan. Nah, rencananya ini baru rencana yang ya. Saya akan mengelompokkan mereka berdasarkan kemampuan awal dari segi hitungan tadi. Kemampuan numerik akan saya kelompokkan menjadi anak-anak dengan kemampuan kurang atau rendah, kemudian kemampuan sedang dan kemampuan tinggi akan saya bedakan rencananya. Karena kalau saya campurkan heterogen, ini pengalaman ya, itu yang kemampuan rendah itu cenderung dompleng gitu loh, dompleng ke anak-anak yang kemampuannya tinggi, lebih tinggi. Jadi mereka kayak kurang bertanggung jawab, kurang mau berpikir, nanti yang ngerjain juga. Daya jualnya nggak ada gitu ya. Betul sekali. Sehingga itu rencana saya pengen saya kelompokkan berdasarkan tingkat kemampuan awal di bidang numerasinya mereka. Gitu. Baik. Nah, untuk melakukan itu rencananya Bu Eka, panjenengan melakukan metode apa nanti untuk mengelompokkannya tadi? Tentu ini saya perlu melihat dari hasil nilai mereka. Berdasarkan nilai ya berarti? Itu dari nilai. Bahkan kalau perlu, kalau nilai itu masih kurang valid, akan saya tes lagi tes awal. Berarti melakukan tes awal dulu di bidang yang akan saya petakan tadi, misalnya tentang pH, saya berikan tes awal dulu tentang pH itu, tentang rumus-rumus dasar di bidang matematika yang berhubungan dengan materi kimia tadi, sejauh mana mereka menguasainya, baru saya Excel dikelompokkan menjadi 3 tadi. Menjadi 3 kelompok. Jadi tes awal. Baik. Berarti ketika pembelajaran kemarin ada beberapa yang memuaskan dari panjenengan, sangat senang dia, ada juga yang kurang memuaskan tadi dari kemampuan awal anak yang panjenengan akan melakukan tes awal kembali untuk mengelompokkan. Baik Bu Eka, kalau panjenengan punya rencana yang bagus seperti itu, panjenengan akan mengeksekusinya kapan sih? Pelaksanaan panjenengan akan melakukan tes awal lagi, melakukan pengelompokan tadi. Ya segera mungkin Bu Titi. Jadi ini kan nanti materinya yang laju reaksi sudah habis, akan muncul materi baru, keseimbangan kimia itu juga banyak nomornya. Ya rencananya ini nanti minggu depan itu sudah ini ya, ulangan lah istilahnya. Ulangan di materi 1 bab itu secara utuh, penilaian sumatif ya istilahnya nih. Nanti bisa saya lihat hasilnya, itu bisa sebagai tindak lanjutnya itu untuk menuju ke materi baru. Bisa saya lihat nanti anak ini ternyata masih kurang, masih sedang atau sudah bagus dari situ. Baik Bu Eka, semoga nanti akan segera bisa dilaksanakan nih. Nah, apakah ada lagi nih strategi menurut panjenengan yang terpikir oleh panjenengan untuk meningkatkan pembelajaran di mapel panjenengan ini? Ini mungkin kuis begitu ya. Oh siap. Jadi saya lihat itu kalau ada kuis, apalagi kelihatan di layar nilainya itu kayak anak-anak termotivasi, semangat gitu untuk bisa menyelesaikannya dengan maksimal gitu. Jadi kuis kalau ada grade-nya, walaupun tidak dinilai dimasukkan di nilai, tapi kan ada grade-nya muncul. Kelompok ini dapat nilai sekian, kelompok itu sekian, itu mereka ternyata lebih antusias, termotivasi karena persaingan mungkin gitu. Gitu. Siap. Baik Bu Eka. Bu Eka memiliki strategi yang bagus yang bisa dilaksanakan untuk peningkatan pembelajaran di mapel kimia ini. Baik Bu Eka, apakah ada yang ingin disampaikan kembali terkait kegiatan kita mulai kemarin dari pra sampai observasi dan hari ini? Yang ingin saya sampaikan apa ya? Dari pra kemarin saya kan lebih fokus Bu Titi ya. Dengan memberikan pra observasi itu membuat saya lebih fokus tentang tujuan yang saya capai itu apa di situ. Saya pengen mengaktifkan siswa, saya pengen meningkatkan motivasi mereka, walaupun ternyata yang meningkat baru yang eksternal saja, yang internal belum. Sebenarnya saya sempat gini loh Bu Titi ya, ini jujur ya. Kan saya melihat anak-anak, wah ini aktif ini anak, antusias ini mereka. Tapi waktu saya post tes kan belum sumatif ya, tapi baru formatif post tes. Itu hasilnya masih belum sesuai dengan yang saya harapkan. Dari itu saya berkesimpulan, anak-anak yang ternyata antusias kelihatannya, aktif kelihatannya, belum tentu hasil belajarnya itu juga bagus. Berarti motivasi internalnya mereka masih belum
terangkat. Masih perlu dimotivasi Iya, lagi ditingkatkan. betul. Dan ini saya rasa nggak bisa 1-2 kali pertemuan untuk menumbuhkan motivasi internal ini, karena menurut saya itu berhubungan dengan kebiasaan mereka di rumah juga, kemudian pola pikir mereka, keyakinan mereka tentang belajar itu seperti apa dan bagaimana, terus tujuan hidup mereka. Jadi karena kebanyakan anak-anak sini itu kan tujuannya mungkin hanya sekedar bekerja, kemudian yang dipelajari itu nggak relate sama kehidupan mereka. Akhirnya kan untuk belajar itu butuh dorongan yang lebih, butuh iming-iming kalau Iya, acara betul. anak sini. Seperti itu kendala yang mungkin ya gimana ya, harapannya bisa sama-sama kita pikirkan supaya SMA 1 Brabagan nanti bisa menumbuhkan motivasi internal anak-anak supaya mereka belajar itu dari kemauan mereka sendiri. Baik Bu Eka, perbincangan kita hari ini saya rasa sangat bagus. Panjenengan juga mengalami motivasi untuk meningkatkan kembali pembelajaran di kelas panjenengan. Semoga ini dapat segera panjenengan realisasi untuk rencana-rencana strategi, dan saya tunggu nanti. Saya ingin melihat perkembangannya nanti. Kita bisa bercerita kembali dan melakukan refleksi dan evaluasi bersama. Baik Bu Eka, terima kasih untuk hari ini. Kegiatan pasca observasi kali ini panjenengan sudah meluangkan waktu untuk kegiatan kita hari ini. Terima kasih Bu Eka. Baik, selanjutnya Bu Eva bisa memberikan arahan dan refleksi untuk kegiatan kami, baik yang pra observasi maupun pasca observasi hari ini. Semoga Ibu. Terima kasih Bu Titi, Bu Eka, terima kasih untuk hari ini telah bersedia menemani Bu Titi untuk melaksanakan percakapan pasca observasi. Saya salut sih, luar biasa untuk percakapan pasca observasi hari ini. Jadi betul-betul mengalir, lancar, dan bermakna. Jadi umpan balik dari coach dari Bu Titi ini yang telah menjadi observer pada kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Tina itu sangat bagus, sehingga coach Bu Tina bisa lancar dan gamblang mengemukakan hal-hal yang mulai dari mulai dari kelebihannya, apa yang dilakukan kemarin, kekurangannya, harapan-harapannya, termasuk refleksinya dari Bu Tina yang telah yang menurut saya itu sangat memberi harapan pada anak-anak bahwa guru Bu Tina ini selaku guru sudah sangat bisa menumbuhkan kompetensi murid. Itu kelihatan sekali, dan itu juga suatu harapan bahwa anak-anak pasti akan bisa mengembangkan kompetensinya kalau mendapatkan guru seperti Bu Eka Tina demikian. Jadi terima kasih untuk percakapan pasca observasi hari ini. Semoga lancar dan sukses untuk Bu Titi juga Bu Tina. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eka Tina dan juga Bu Eva. Percakapan untuk kegiatan hari ini telah selesai. Panjenengan Bu Eka Tina, jikalau ada kegiatan yang lain, saya semangatkan untuk melanjutkan yang lain, kegiatan yang lain, dan kembali saya sampaikan terima kasih untuk panjenengan hari ini telah meluangkan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.